Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kasih karunia dan Injil Yesus Kristus. Kita akan memasuki pertanyaan katekismus yang ke-27. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara akan menjawab bersama-sama dan kita akan membaca bersama ayat Alkitabnya. Pertanyaan katekismus ke-27. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ayat Alkitabnya di dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, melalui jawaban katekismus tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan itu memberikan anugerah secara khusus dan anugerah secara umum. Dalam anugerah khusus kita tahu bahwa tidak semua manusia akan diselamatkan, tetapi hanya umat pilihannya saja. Roma 8 ayat 28 sampai 30 menyatakan bahwa hanya orang yang dipanggilnya yang dibenarkan dan yang dimuliakan. Tetapi pada sisi yang lain, Allah juga memberikan anugerah umum bagi semua umat manusia, baik yang dipilih maupun yang tidak dipilihnya. Anugerah umum ini berarti bahwa Allah memberikannya kepada semua manusia tanpa terkecuali, tetapi sifatnya tidak menyelamatkan. Anugerah ini bisa berupa pemeliharaan Allah secara umum kepada manusia, seperti yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah memelihara alam semesta ini untuk manusia dengan cara menurunkan hujan dan menerbitkan matahari sesuai pemeliharaannya, baik bagi umat pilihannya maupun yang bukan umat pilihannya. Saudara, anugerah umum itu juga bisa berupa hati nurani, suara hati yang ditanamkan Allah kepada setiap manusia, yang dimana itu menjadi wakil Allah untuk memimpin manusia, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan tujuan supaya mengurangi kejahatan di dunia ini. Anugerah umum itu juga bisa berupa ilmu pengetahuan, seni, musik, hal-hal yang sifatnya intelektual, literatur, dan sebagainya, yang perlu terus dikembangkan, tetapi sekalipun itu tidak menebus, tapi bisa meningkatkan kehidupan manusia untuk menjadi semakin baik. Timothy Keller, saudara, pernah mengatakan bahwa kita perlu menghargai anugerah umum yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia, karena Allah sedang menolong kita dan dunia melalui banyak orang yang tidak percaya. Sebab itu kita perlu menghargai dan menghormati mereka. Tetapi pengenalan Allah tidak cukup hanya melalui anugerah umum. Allah memberikan anugerah khusus, yaitu anugerah yang bersifat menyelamatkan hanya bagi umat pilihannya, yaitu anugerah penebusan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristus yang berinkarnasi adalah wujud intervensi Allah sendiri ke dalam dunia ciptaan. Dan intervensi Allah ini menunjukkan sebuah proses penebusan yang pertama kali atas budaya yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Lalu hal ini diteruskan kepada kita sebagai umat pilihannya. Kita punya mandat untuk melaksanakan apa yang sudah Kristus kerjakan. Sejatinya anugerah khusus yang menyelamatkan kita itu harus menjadi penerang bagi anugerah umum yang sudah Allah berikan, yang sudah diselewengkan oleh dosa. Kristus di dalam Alkitab merupakan wahyu khusus Allah
Dan dia bukan hanya bicara tentang bagaimana kita masuk surga, masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi Kristus memperlihatkan kita bagaimana kita hidup di dalam kerajaan dunia ini, di dalam terang dan fokus kerajaan Allah. Signifikansinya bagi kita sekalian, kalau kita paham ini, kita mengerti artinya garam dan terang, menjadi garam dan terang bagi dunia. Menjadi garam artinya kita memberikan pengaruh kepada dunia ini melalui kehadiran kita di tengah-tengah dunia. Menjadi terang artinya kita memberikan terang Kristus menerangi kegelapan dunia yang berdosa ini. Implikasinya apa, saudara? Kita patut bersyukur karena kita sudah menerima anugerah khusus, yaitu karya keselamatan yang hanya diberikan kepada umat pilihannya. Sebetulnya tidak ada yang layak dari antara kita, tapi itu semua hanya karena kasih karunia-Nya semata-mata. Tapi selain kita menerima anugerah khusus, kita juga menerima anugerah umum. Kita mendapatkan pemeliharaan Allah, dan sekiranya kita perlu terus hidup. Untuk apa? Untuk menjadi berkat dan pengaruh bagi dunia dengan memberikan nilai-nilai Injil di dalamnya, sehingga orang bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Mari saya mengajak saudara boleh berdiri. Kita datang kepada Tuhan di dalam sebuah sikap hati. Kita ingin mengakui akan setiap kegagalan kita, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kita yang sudah dipilih, kita sudah ditebus, kita diselamatkan. Acap kali kita gagal hidup dan menghidupi kebenaran itu, sehingga orang di sekeliling kita tidak melihat Kristus dan keindahannya melalui hidup kita. Mari saudara kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, hari ini kami mengakui akan setiap kesalahan kami. Kami banyak tahu akan kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa kami sudah dipilih itu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Tapi acap kali Tuhan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini hidup hanya berfokus kepada diri kami, sehingga kami tidak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tapi hari ini ketika kami mendengar dan membaca firman-Mu, kami diingatkan sekali lagi bahwa melalui kami, karya-Mu terus dikerjakan di dalam dunia yang berdosa ini, sehingga satu saat dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Tuhan, terima kasih, berkatilah kami semua sebagai umat pilihan-Mu untuk hidup menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.